Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan Diklat Office 365. Insya Allah di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah belajar sekilas terkait dengan beberapa materi. Ada Microsoft Education Center, ada aplikasi-aplikasi di Office 365, kemudian juga sekilas tentang Microsoft Teams. Insya Allah hari ini kita akan fokuskan di materi Microsoft Teams, bagaimana cara mengelola kelas, membuat jadwal, menugaskan ke anak-anak, terus bagaimana cara ngoreksi jawaban anak-anak. Tapi sebelum kita mulai, agar nanti ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, selesai. Langsung kami izin share screen karena hari ini kita akan gunakan Office Team aja, nggak menggunakan yang lain dulu. Bentar nih Bapak Ibu, nih masih loading. Apakah sudah tampil di Bapak Ibu, di layarnya Bapak Ibu? Sudah, Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu untuk hari ini kita akan mengoptimalkan pengelolaan tim di dalam pembelajaran. Jadi untuk yang saya kelola adalah kelas contoh yang kemarin yang sempat kita buat di pertemuan yang pertama. Untuk mengetahui kelas apa saja yang sudah kita buat, Bapak Ibu langsung di sebelah kiri, nanti diklik di bagian Teams. Nah, nanti akan muncul semua kelas yang Bapak Ibu ikuti. Jadi di bagian Teams ini. Nah, ini masih loading. Semoga jaringannya nggak seperti kemarin. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Ini adalah kelas kita. Terus ini adalah kelas contoh yang kemarin. Kalau yang ini tidak tahu Bapak Ibu siapa yang buat, saya belum ngecek. Beliau ngetek saya sebagai teman, sebagai siswa atau sebagai guru. Sehingga itu muncul di tim saya. Jadi nanti begitu Bapak Ibu, kalau ada teman kita yang memasukkan kita, baik sebagai siswa atau sebagai guru, nanti akan langsung muncul di Teams ini. Semakin banyak teman yang mengetek kita, otomatis kelas kita yang tampil di sini juga semakin banyak begitu. Nah, untuk hari ini kita akan mengelola contoh kelas yang ada di ini, di kelas kimia kelas 11. Sebagai contoh yang kemarin, ini belum saya hapus karena kita gunakan terus-menerus. Nah, waktu Bapak Ibu membuka kelas, ini ganggu nih, ini nggak bisa digeser. Waktu Bapak Ibu membuka kelas, yang bentar Bapak Ibu kok keluar dari kelas tadi. Saat Bapak Ibu mengelola kelas atau membuka kelas yang sudah dibuat, nanti tampilannya mesti seperti ini di awal. Ada logo kelas kita, ada nama kelas kita, terus di bawahnya ada tulisan general, artinya ini ruang umum yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Sedangkan di atas, ini adalah logo kelas kita, yang di sini adalah kelas general kita, ini ada pos, berarti apapun yang terkait dengan kelas kita nanti rekamannya di sini, di bagian pos. Ini waktu guru membuat deskripsi, guru membuat kelas itu semuanya akan tersimpan di sini. Sedangkan di sebelahnya ini ada menu files. Menu files itu berisi file-file yang Bapak Ibu unggah untuk kegiatan di kelas. Karena ini kita belum sempat memasukkan file sama sekali, berarti nanti di sini masih kosong. Isinya ada new, ini nggih, di bagian file itu ada new. New ini kalau kita klik ada beberapa bagian, ada folder, ada file. Kemudian ada Office yang lainnya di sini yang bisa kita manfaatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Dan selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa ngupload file dari mana itu, dari laptop kita, yaitu di bagian ini, di bagian upload. Terus di sini ada sinkron. Kalau sinkron ini kita nanti hubungkan dengan OneDrive. Jadi file-file yang ada di OneDrive nanti bisa kita sinkronkan untuk masuk di kelas kita. Kalau sebelahnya ini ada copy link.
Jadi nanti setelah Bapak Ibu upload materi di sini, linknya bisa di-share ke siapapun. Filenya sudah sudah terkondisikan dengan baik, nanti kita share linknya. Juga bisa kita download dan sebagainya Bapak Ibu. Nggih. Sebelah kanannya file itu nanti ada kelas notebook. Nah, di kelas notebook ini luar biasa isinya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendesain modul pembelajaran langsung di tim ini. Terus untuk bagaimana cara mendesain dan sebagainya, kita bahas minggu depan. Karena ini butuh waktu untuk yang bagian kelas notebook. Di dalamnya nanti ada materi kelas, ada penugasan, ada PR, ada kuis, dan sebagainya. Jadi langsung kita jadikan satu. Kemudian di sebelah kelas notebook ada assignment. Nah, Bapak Ibu nanti kalau membuat tugas ke anak-anak, posisinya ada di assignment ini. Karena kita belum ada tugas, berarti di assignment ini masih kosong. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memasukkan assignment ke kelas kita. Di sebelah assignment ini ada grade. Grade ini nilai Bapak Ibu. Jadi nanti waktu anak-anak sudah mengerjakan tugas dan sudah disubmit, nanti kita bisa mengoreksinya di bagian grade ini. Kalau kita sebagai guru, nanti yang masuk adalah pekerjaan kita. Tapi kalau kita sebagai siswa, nanti di grade itu anak-anak harus memasukkan tugas dan sebagainya. Nanti ada semuanya di situ. Sedangkan di sebelah kanan, ini ada tanda plus. Tanda plus ini kita bisa memasukkan apapun terkait dengan web, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya channel YouTube, bisa dimasukkan di sini. Bapak Ibu punya mini blog, bisa dimasukkan di sini. Bapak Ibu punya karya-karya yang di online kan, publish online bisa ditampilkan di sini. Misalkan Bapak Ibu klik, plus, terus kalau misalkan memasukkan channel YouTube, itu caranya kita pilih yang website. Di sini ada banyak menu pilihan, banyak sekali Bapak Ibu nggih. Nanti panjenengan masukkan website, diketik website aja, ini akan muncul ini. Ada menu website. Bapak Ibu klik website. Kemudian di sini nanti tinggal di-paste-kan URL dari channelnya Bapak Ibu. Kalau saya channelnya ini, saya masukkan, terus di sini saya tulis misalkan channel YouTube ngaten nggih. Atau YouTube saya, YouTube channel, ini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tinggal Bapak Ibu save. Nah, nanti channel YouTube Bapak Ibu sudah otomatis bisa ada di kelas kita. Namun ada kelemahan kalau channel YouTube jika kita menggunakan web browser, bukan menggunakan aplikasi. Kalau kita menggunakan aplikasi, maksudnya Teams, aplikasi tim ya Bapak Ibu nggih. YouTube ini langsung tampil. Tapi kalau kita menggunakan web, kayak yang contoh kita ini, kita pakai web, ini nggak bisa langsung tampil. Nanti ada notifikasi seperti ini Bapak Ibu. If your site isn't loading correctly, click here. Nanti di sini akan diarahkan cara membuka channel kita. Yang disarankan utama ini. Jadi kita harus menggunakan Teams yang dalam bentuk aplikasi. Yang kedua bisa menggunakan linknya langsung diarahkan ke tab baru ini Bapak Ibu. Ini juga sama diarahkan ke tab yang baru. Jadi kalau kita hanya sebatas menggunakan berbasis web, gambar YouTube kita tidak akan muncul di sini Bapak Ibu nggih niku nggih catatannya. Tapi kalau menggunakan aplikasi YouTube ini otomatis sudah muncul di layarnya Bapak Ibu. Monggo nanti dioptimalkan lebih jauh di bagian hal-hal yang lain ini. Banyak yang bisa ditambahkan, tidak hanya satu. Misalkan Bapak Ibu sudah masuk di rumah belajar, websitenya bisa Bapak Ibu tempel di sini juga. Nanti anak-anak bisa mengakses rumah belajar juga. Atau di BSE juga sama Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ambil linknya BSE, nanti juga ditempel di sini. Caranya sama kayak tadi, klik di bagian add a tab ini, kemudian pilih yang bagian website. URL websitenya ditempel di situ, nanti insya Allah sudah gabung, nempel di kelas kita. Jadi sangat mudah untuk menggunakannya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terpenting karena kita sebagai guru, itu adalah cara menjadwalkan meeting bagi siswa, bagi kelas kita. Karena meeting itu sangat urgent, terutama kalau yang tidak memiliki satu domain yang sama. Antara siswa dan guru tidak memiliki domain yang sama. Kayak ini, kayak kelas kita, walaupun kita domainnya berbeda, itu bisa masuk.
karena ada settingan khususnya. Hari ini kita akan belajar itu. Jadi menyeting yang sesama domain maupun yang beda domain. Caranya gini Bapak Ibu, untuk membuat meeting, langsung kita menuju di kalender. Ada di sebelah kiri, ini ada kalender. Tinggal Bapak Ibu klik kalender. Loading nggih. Nah, di kalender nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Sekarang tanggal 22 Agustus, hari Sabtu. Kemudian biasanya Bapak Ibu yang berbeda itu di sini. Aturan penampilan hari itu ada beberapa tipe. Ada D, berarti setiap hari akan tampil. Hari Senin sampai Minggu tampil semua. Ada work week, berarti ini hanya Senin sampai Jumat. Kalau week itu ditampilkan Senin sampai Sabtu. Agar kita menjadwalkan mudah, lebih baik ini disetting dalam bentuk D. Berarti setiap hari itu nanti kita bisa lihat kalender di sini. Kemudian kalau kita mau menjadwalkan meeting, misalkan meetingnya kita jadwalkan hari ini, hari Sabtu, tapi jamnya agak siang, misalkan jam 11. Ada banyak kotak Bapak Ibu, ini mulai dari jam 8, jam 9, jam 10. Kita coba jadwalkan sekitar jam 11 ngaten nggih. Kalau kita klik di sini ada dua bagian Bapak Ibu. Atas yang nempel 11, ini berarti dia dijadwalkan mulainya jam 11 tepat. Tapi kalau kita klik yang bawah itu mulainya jam 11.30. Jadi perbedaan 11 dan 11.30 itu ada di dua kotak ini aja. Tapi nanti kita bisa nyeting kok. Walaupun kita klik di atas, tapi meetingnya jam 11.30 enggak apa-apa. Nanti kita bisa memperbaiki di selanjutnya. Kita ngambil contoh aja. Dijadwalkan meeting hari Sabtu tanggal 22 jam 11. Caranya, Bapak Ibu klik yang di sebelah sini. Diklik mawon. Kalau sudah diklik, nanti ada tampilan seperti ini. Ada judul, di sini ada judul, terus ada peserta yang disarankan hadir, kemudian ada tanggal dan identitasnya, apakah meetingnya diulang atau tidak, dimasukkan ke channel dan sebagainya, ini juga bisa. Nah, kemudian lokasinya di mana, termasuk bagaimana cara membagikan link meeting seperti yang kami bagikan lewat grup WA itu, Bapak Ibu. Nah, kita ngambil contoh aja, misalkan di sini kita masukkan pertemuan 1 gitu nggih. Atau kalau kimia kelas 11, nggak apa-apa lah kita tulis pertemuan 1 gitu aja. Terus di dalam kurung dikasih misalkan materi hidrokarbon. Nah, ini judul Bapak Ibu terserah Bapak Ibu diisi apapun boleh. Yang kedua, yang sangat penting itu di sini, terutama kalau kita menggunakan siswa yang beda domain, yaitu harus memasukkan salah satu siswa di sini. Kalau kita tidak memasukkan salah satu siswa, nanti kita tidak bisa men-setting siapa saja bisa gabung ke kelas kita. Yang bisa gabung nanti terbatas pada siswa yang domainnya sama dengan kita. Nah, nanti Bapak Ibu kan ngajarnya di beda sekolah, beda kelas dan sebagainya, lebih baik di sini ditambahkan. Misalnya saya tambahkan salah satu nama aja nggih yang ada. Ini akun saya yang kedua. Boleh ditambahkan 1, boleh ditambahkan 2, terserah. Yang penting ada satu nama yang ada di sini Bapak Ibu, agar nanti bisa diakses oleh semua orang. Untuk jamnya, ini kita bisa ngatur. Tadi kita klik yang jam 11, berarti tampilnya jam 11. Nah, selesainya jam berapa, nanti kita bisa ngatur. Diklik di sini Bapak Ibu, atau langsung ditulis di sini juga bisa. Kalau Bapak Ibu klik panah, nanti ada pilihan ke bawah dalam jumlah yang sangat banyak jamnya. Namun, bisa juga diketik, misalkan dari jam 11 sampai jam 12.30. Berarti nanti meetingnya itu berlangsung selama 1 jam 30 menit. Bisa juga Bapak Ibu atur ini, meetingnya adalah all day, berarti sepanjang hari itu bisa tinggal diaktifkan yang hitam menjadi warna hijau. Ini berarti meetingnya all day, mulai tanggal 22 Agustus jam 11 sampai tanggal 23 juga jam 11. Jadi itu full selama 24 jam meetingnya bisa. Tapi kalau untuk kelas kan nggak mungkin nggih sampai sekian jam, mungkin kita batasi jam 90 menit. Berarti mulai jam 11
hingga jam 12.30. Nah, terus meetingnya apakah diulangi? Kalau misalkan kita ngajar, kelasnya nggak berubah, minggu depan kita ketemu lagi, boleh Bapak Ibu di-repeat. Misalkan menjadi every weekday, atau weekly, atau monthly, terserah Bapak Ibu yang ngatur. Tergantung kita ketemuannya setiap hari apa gitu. Nggih. Nah, untuk channel ini kita bisa nambahkan di sini, di kimia kelas 11. Nah, karena kita belum membuat channel yang banyak, hanya general saja, berarti nanti meeting ini boleh kita taruh di general. Akan tetapi, kalau kita sudah punya beberapa channel, selain general, misalkan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai beberapa pertemuan, ini kita bisa naruh posisinya di bagian channel ini. Jadi Bapak Ibu klik channel, pilih kelas kita, dimasukkan channelnya. Ini di kelas general. Untuk lokasinya kan kita kegiatannya online. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu untuk lokasi, tapi cara ngisinya bebas, nggak ada ketentuan. Karena kita online, boleh cukup ditulis online di sini aja. Nah, kalau settingannya sudah selesai semua, baru kita send. Artinya jadwalnya sudah fix. Nah, ini kita masih loading, kita masih nunggu, nanti sampai tanda ini berubah. Baru kita bisa nyeting siapa saja yang boleh gabung ke kelas kita, Bapak Ibu. Sebelum kita setting lanjutan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk bagaimana cara membuat meeting di Microsoft Teams? Monggo. Lanjut, Pak. Lanjut, nggih? Oke. Alhamdulillah. Nggih. Ini masih loading Ibu sebentar. Maksudnya sambil nunggu, nanti kalau ada pertanyaan enak katanya. Ini butuh beberapa waktu untuk menyimpan jadwal kita, nggih Bapak Ibu. Nggih, ini masih berjalan. Sambil nunggu ini, nggak apa-apa kita bergerak ke ngelola yang lain dulu Bapak. Ini butuh 1-2 menit biasanya. Kita masuk yang lainnya dulu, yaitu di tim, masuk di kelas kita tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi ada channel dan sebagainya Bapak Ibu. Kalau kita masih berawal membuat kelas, tampilannya seperti ini, di sini hanya ada satu channel, namanya satu channel general. Ini pasti nempel di sini, otomatis ada. Nah, kalau pengelolaan kelas di sekolah itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada yang berbasis mata pelajaran, ada yang berbasis kelas. Kemarin waktu mendampingi di MTS 7 itu berbasis kelas. Jadi yang membuat kelas adalah wali kelas. Namanya tidak lagi per mata pelajaran gini. Mungkin namanya cuma kelas 11. Lah di dalamnya itu berisi berbagai macam mata pelajaran. Nama-nama mata pelajaran itu kita tambahkan dalam bentuk channel. Cara menambahkannya, Bapak Ibu klik di sini di titik 3. Titik 3 diklik. Di atas sini ada channel. Bapak Ibu klik aja yang channel. Nanti ada notif gini. Misalkan kimia kelas 11 pertemuan 1. Misalkan gitu ya. Pertemuan 1, judul babnya hidrokarbon. Nah ini cukup masuk. Yang di sini kita setting agar bisa muncul ke semua orang yang sudah daftar di kelas kita. Tidak boleh pakai tanda titik 2, nggih. Harus huruf semua. Kalau sudah nama channelnya jadi, Bapak Ibu boleh kasih deskripsi, boleh tidak. Ini optional aja. Kalau dikasih ya enggak apa-apa gitu. Kalau sudah tinggal di add. Dan nanti otomatis di bawah kelas general kita muncul pertemuan pertama materinya hidrokarbon. Kalau ditambah lagi nggak apa-apa, titik 3 diklik lagi, add channel, misalnya di pertemuan 2, masuk materinya adalah minyak bumi, ini kelas 11 nih. Terus kita masukkan automatically lagi, kita add. Nah sekarang kita sudah punya 3 channel, ada general, ada pertemuan 1, ada pertemuan 2. Itu cara menambahkan general. Kalau ini nggak ada masalah, kita lanjut yang kalender tadi, Bapak Ibu, insya Allah sudah selesai nih. Kita klik yang kalender lagi. Nah ini sudah. Cirinya kalau kita sudah tersimpan, itu ini Bapak Ibu. Kursor kita berubah. Kalau tadi kan ada lingkaran, ada yang merahnya gitu. Nggih. Kalau sekarang sudah berubah jadi jari. Nah ini kita setting sekarang. Untuk mengubah agar bisa diakses semua orang, ini kita klik Bapak Ibu.
jadwal kita diklik, dan nanti akan muncul kayak tadi. Nah, kayak gini nggih. Yang membedakan adalah ini, yaitu di meeting option-nya. Waktu kita membuat jadwal pertama, ininya tidak muncul Bapak Ibu, meeting option-nya ini. Nah, sekarang muncul. Tujuannya apa meeting option itu? Untuk mengubah siapa saja yang bisa gabung ke kelas kita. Caranya, monggo diklik yang bagian meeting option. Diklik, nanti akan buka tab baru otomatis nih, langsung diarahkan ke tab yang baru. Sambil nunggu nggih, masih loading sebentar. Ada notifikasi begini Bapak Ibu, terutama yang poin pertama, who can bypass the lobby, artinya siapa saja yang boleh langsung datang ke kelas kita. Nah, default settingnya itu adalah people in my organization. Jadi yang otomatis bisa gabung itu adalah orang yang satu organisasi dengan kita. Agar orang lain bisa gabung, ini kita ubah Bapak Ibu. Yang paling atas, yang bawah enggak usah. Yang atas kita ubah, diklik, panjenengan tinggal milih yang menjadi everyone. Nah, kalau ini sudah menjadi everyone, berarti siapapun saja yang sudah memiliki link tadi bisa gabung ke kelas kita. Gitu cara nyetingnya. Kami ulangi nggih, awalnya ini tampilnya, yaitu orang-orang yang ada dalam organisasi kita saja. Agar semua orang bisa gabung, ini kita ubah menjadi everyone. Itu. Sementara yang di bagian bawah, nah ini yang penting sekali. Kalau kita membuka untuk everyone, siapa yang boleh ngomong, siapa yang boleh presentasi, ini kita atur. Biar nanti presentasi kita itu nggak ada yang ganggu. Pilihannya apa aja. Ada everyone, kalau everyone berarti semua orang boleh bergantian presentasi. Yang kedua, ada people in my organization, berarti yang sedomain dengan kita. Kalau ada tamu yang domainnya berbeda, nanti orangnya nggak boleh presentasi, nggak bisa presentasi. Tapi kalau ngomong bisa, cuma dia nggak bisa share screen dan sebagainya. Kalau specific people, ini digunakan biasanya kalau kita kayak webinar dengan beberapa pembicara. Berarti nanti pembicaranya kita atur siapa saja yang boleh presentasi. Nah, kalau ini, waktu kita membuat live event, misalkan kita membuat kelas besar, ngajar kuliah kelas besar, agar tidak ada yang mengganggu, kita pilih yang only me, berarti hanya saya yang boleh ngomong, selain saya tidak boleh ngomong. Nah, itu Bapak Ibu cara nyetingnya, nggih. Karena kita belajar saja nggak apa-apa, ini tetap dalam bentuk everyone. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya masih bisa share screen dan sebagainya. Jika sudah diubah, tinggal kita save. Nah, kalau sudah di-save, Bapak Ibu sekarang tugasnya adalah untuk nge-share ini, nge-share linknya. Tapi sebelum nge-share link, tadi kita udah membuat channel, Bapak Ibu coba kita ubah channelnya. Ini nggak bisa diubah, karena udah dikirim. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita nge-share link meeting kita, Bapak Ibu. Karena sudah kita jadwal, bisa diakses oleh semua orang, cara nge-share linknya adalah seperti ini. Di bagian bawah, ada tulisan warna biru yang isinya adalah join Microsoft Teams Meeting. Linknya itu ada di sini Bapak Ibu. Linknya ada di sini. Cara ngambilnya, panjenengan klik kanan. Dimanapun posisinya asalkan ada di tulisan ini. Misalkan di sini, nggih, saya klik di sini. Panjenengan klik kanan. Nah gitu. Pak diklik kanan akan muncul banyak hal ini. Terus kita ambil linknya. Yang kita ambil adalah copy link address. Nah ini kita copy. Terus baru kita share. Misalkan di-share di WA. Di Bapak Ibu siapkan grup WA-nya atau apa. Nanti tinggal di-share aja di sana. Misalkan di grup ini. Nah ini kita share. Nah link inilah nanti yang digunakan oleh peserta atau siswa kita untuk masuk di kelas kita secara otomatis. Jadi yang kami share di grup tadi Bapak Ibu, settingannya sudah seperti ini. Bisa diakses oleh semua orang, baik yang satu domain maupun domainnya yang berbeda. Jika ada orang yang ngeklik ini, otomatis akan connect langsung ke kelas yang sudah kita buat. Begitu Bapak Ibu.
Monggo kalau ada pertanyaan sampai di sini dulu. Belum nggih? Lanjut. Lanjut dulu nggih. Siap. Nah, setelah kita jadwalkan Bapak Ibu nggih, terus harinya sudah mendekati meeting. Bagaimana kita memulai meeting? Nah, misalkan saya mulai dari awal. Kita sudah punya jadwal ini, kita mau memulai meeting. Ini saya kembalikan dulu ke tim. Waktu Bapak Ibu baru pertama buka kelas, tabelnya gini. Untuk memulai meeting yang sudah kita jadwalkan, Bapak Ibu sama arahnya. Gini ke bagian kalender. Bapak Ibu klik di kalender. Terus ada di sini nggih jadwal yang kita buat. Bapak Ibu klik jadwal yang sudah dibuat. Di kanan atas ada dua ini Bapak Ibu. Ada join, ada close. Untuk memulai meeting, yang diklik adalah yang join. Nah, kalau ini kita klik, yang di bagian join, nanti otomatis akan seperti ini. Ada notif join lagi. Kalau Bapak Ibu klik join lagi, itu nanti tampilnya sama kayak kelas kita. Langsung mengarah ke seperti ini tampilnya. Yaitu masuk di Microsoft Teams utama seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu cara cara untuk menjadwalkan meeting, cara memulai meeting dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya sama, saat meeting kemarin ada rekamannya, ada videonya, kamera kita maksudnya. Kalau kita aktifkan, berarti wajah saya akan tampil gitu. Terus ada speakernya, ini ada share screen. Ini layar saya masih tampil apa mboten Bapak Ibu? Masih. Masih nggih. Soalnya tadi habis ke hold, artinya buka dua meeting bersamaan nggak bisa. Salah satu dinonaktifkan. Jadi tadi sempat terputus. Ini untuk share screen. Ini untuk share screen-nya. Terus ini sama untuk rekaman dan sebagainya. Nah, yang penting ini Bapak Ibu. Partisipan, Pak Das. Partisipan. Layarnya partisipan. Nggih, layarnya sudah enggak muncul yang tadi, Pak. Oke, siap. Soalnya habis Bu, habis kena meeting 2, mesti akan hilang salah satu layarnya. Otomatis begitu Bapak Ibu, enggak kaget. Ya, Nggih. Nah, setelah Bapak Ibu join, tadi tampilnya sudah gini nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah enggak ada masalah yang ini nggih. Ada waktu, ada video, ada speaker, ada share screen, ada titik 3. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, waktu kita mengajar, usahakan yang ini tidak ditunjukkan ke siswa. Kalau ada siswa yang usil, yang merah ini dipencet. Kalau dipencet apa yang terjadi? Rekaman kita putus. Harus memulai rekaman ulang lagi. Jadi usahakan untuk yang record dan stop record ini anak-anak tidak tahu. Kalau anak-anak tahu itu usil kadang. Kita anak-anak ngajar, merahnya dipencet, lah rekamannya hilang wes. Begitu. Jadi dirahasiakan untuk yang bagian itu. Terus ada ini, ada tangan dan sebagainya. Insya Allah standar guys, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan minggu lalu. Insya Allah aman. Ini untuk meetingnya Bapak Ibu. Sebelum kita belajar membuat tugas dan sebagainya, apakah ada pertanyaan dulu? Pak Das, izin bertanya. Oke, monggo Bu. Pak Das, apakah mungkin dalam satu meeting itu kita menggabungkan lebih dari satu kelas? Kalau mungkin bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi saya tertarik dengan menghilangkan tombol stop recording ataupun yang recording itu. Bagaimana caranya menghilangkan itu agar siswa nggak usil? Oke, siap. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kemarin kami sudah sempat nyoba meeting ya Bu. Setiap kita buka ini, 500 orang itu bisa join langsung Ibu. Jadi kelas kita itu bisa diisi lebih dari 500 orang saat kita meeting. Nah,
cara mengundangnya. Berarti nanti Bapak Ibu tinggal share link-nya itu. Misalkan kelas 10.1 sama 10.2. Berarti yang 10.1 dikasih link itu, 10.2 juga dikasih link itu. Otomatis 2 kelas sudah gabung di kelas kita untuk meeting. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Siapapun yang mendapat akses link kita tadi, bisa otomatis join kelas. Ngaten. Ngaten nggih Bu Anif nggih. Tadi Bu Anif nggih Bu. Bu Nunu. Bu Nun nggih. Habis ini Nggih. Bu Anif. Oke, nggih, siap. Lah terus gini satunya lagi Ibu. Untuk yang tombol merah tadi, itu kita nggak bisa menghilangkan Ibu. Jadi itu sudah bawaan aplikasi, itu sudah ada. Misalkan ada anak-anak yang tahu, berarti sebelum kita meeting, sebelum kita record, diingatkan anak-anak, tolong ya tombol merah ojo ditekan rek, nanti rekaman kita hilang, dikasih tahu gitu ke anak-anak. Kadang memang anak-anak itu usil banget, usil banget. Kami sempat itu di teman-teman di SMP biasa cerita, "Loh Pak, rekaman saya kok hilang," kata gitu. Ada yang usil paling Bu. Beneran Bu, ternyata waktu 5 menit meeting berjalan, sama gurunya sudah direkam, ada yang mencet tombol merah, akhirnya nggak kerekam meetingnya itu. Eman sekali itu. Biasa nggih. Nggih nggak apa-apa, nanti kita ingatkan aja biar anak-anak tidak usil Bapak Ibu. Ngaten. Terus Bu, Ibu ada pertanyaan lagi? Iya, saya Pak. Oke, monggo. Oh, Bu Hanif. Bu Nunu sampun. Sudah Bu Anip, monggo gantian. Terima kasih Pak Dasi. Oke, siap, Bu. J. Ini Pak Dasi, ya, ada pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu untuk share screen. Share screen itu kalau mau kita, kan saya setelah share desktop, itu mau nampilkan PowerPoint yang ada suaranya, awalnya nggak bisa. Terus ternyata kemarin tahu itu ada tombol yang audio yang di atasnya desktop nggih Pak, nggih, itu diklik ya kayaknya digeser. Oke, Nah, betul. itu kapan hari di kelas satunya itu bisa, tapi pas saya di kelas lain kok nggak aktif gitu, nggak bisa digeser gitu yang audionya itu. Itu karena apa ya Pak? Dia nggak Oh, aktif maksudnya. nggih. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk recording karena seminggu ini kan di sekolah sudah luring 25%. Nah, anak-anak yang ada di kelas itu kan membantu saya. Saya ketika mengoreksi yang di papan tulis, ada siswa saya yang bantu ngomong-ngomong sama yang di rumah gitulah. Yang di rumah kan menampilkan ininya, menampilkan apa? Menjelaskan menampilkan hasil pekerjaannya, dia menerangkan pada temannya. Nah, itu kan saya record. Malah seneng anak-anak itu apa karena bisa ketemu. Ya dia tahu akhirnya kalau itu di-record gitu ya. Tapi waktu sudah saya share kan saya share ke grup-grup kelas biar dipelajari ulang cara menerangkan temannya yang tadi itu. Lah Oke. itu ternyata kalau yang bisa membaca itu hanya yang ada di apa ya, yang punya akun sekolah ini aja ya. Jadi misalkan saya share di di misalkan di lain tempat, di yang tidak punya, itu nggak bisa ya, Pak, ya? Misalkan mau Oh, saya buat untuk laporan ke Capdin misalkan sebagai bukti oke. rekaman tuh nggak bisa, atau ada caranya yang lain saya nggak tahu. Nggih, terima kasih. Sampaikan nggih, Bu. Nggih, Bu. Baik, Nggih, Ibu, yang pertama dulu nggih. nggih. Kalau beda kelas terus nggak muncul audio, berarti nanti setelah kelas yang pertama panjenengan nonaktifkan dulu, Ibu. Dinonaktifkan dulu, terus nanti baru kita coba di kelas selanjutnya diaktifkan lagi. Jadi tahapnya gitu. Kalau langsung beda kelas langsung biasanya nggak mau, Bu. Ngaten. Oh, gitu. Jadi gantian ngaten nggih. Satunya Ngaten. selesai, Dimatikan dulu audionya gitu ya? di-off-kan dulu, nggih, terus kita share lagi, audionya diaktifkan lagi. Nanti insya Allah akan aman, Ibu, kalau gitu. Nggih. Oke, Terus yang terima kasih. kedua, nggih, itu kalau filenya panjenengan dari bagian stream, Microsoft Stream-nya, belum di-share dalam bentuk anyone with the link, itu memang Bu yang bisa ngakses hanya orang-orang yang dalam organisasi yang sama. Tapi nanti kalau panjenengan nyebar dulu dalam bentuk anyone with the link, kita coba nggih Bu. Kita coba tampilkan. Karena kemarin juga sempat ada rekaman nggih. Sebentar, ini semoga mau.
Bentar masih loading, Bu. Nggih. Sama Bu, Tidur. settingnya kalau Office 365 itu harus disetting anyone with the link agar semua orang bisa Anyone dapat with the- akses. Oke. Nah, Oh, ini Bu di bagian ini rekamannya di bagian Microsoft Stream. Microsoft. Kalau Ibu belum tampil nanti klik yang di sini nggih Bu, diklik yang tanda merah ini, terus Di panjenengan mana pilih nggih yang stream. sebentar? Ini di Tanda. Office 365 awal, aduh sebentar, kena klik tadi Bu. Nggih. Ini saya lihatnya di HP San. Oh enggak, beda. Hmm. Kalau di HP nanti tampilnya agak berbeda nggih Bu. Tapi nggak Oh, apa-apa masih bisa akses juga, masih bisa akses Bu. nggih. Nah, di office.com home Nggih. ada banyak aplikasi niki nggih, tampil Nggih. semua. Nggih. Biasanya stream ini belum ditampilkan sama sana Bu. Jadinya belum tampil. Cara nampilkannya panjenengan klik yang all app. Oh, All app klik, terus nanti panjenengan cari yang stream. Terus panjenengan klik, otomatis akan muncul di atas nanti. Jadi untuk memunculkan di atas, caranya begitu. Diklik all app dulu, baru dipilih Nggih. yang stream. Stream. Dan nanti di stream kalau panjenengan klik, ini kami coba klik nggih, semoga Nggih. aman. Ini ada dua cara sih Bu nanti untuk membaginya. Ini yang cara normalnya nggih, yang cara aslinya. Kita coba yang ini. Agak lama loadingnya. Nah ini Bu tampilan dari Microsoft Stream. Ada Home, ada Discover, ada My Content, ada Create. Rekamannya Bapak Ibu, rekaman meeting itu nanti semuanya ada di My Content ini. Kalau kita klik di My Content, ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah video. Panjenengan klik yang video. Nah, rekamannya ada ini Bu. Ini rekaman yang pertemuan pertama kemarin. Ini insya Allah ada di sini, guys. Nah, cara nge-share-nya, ini panjenengan klik titik 3 di atas, di paling kanan. Ini ada rekaman panjang. Paling kanan ada titik 3. Panjenengan klik, ada share. Di share. Ini sama Bu. Kita atur share with-nya ini. Bentar, nggih. Oh, ini pakai email yang ini, Bu. Bentar. Kita pilih yang ini, kita share, terus kita email atau kita embed. Yang lebih aman itu kita embed, nggih, Bu. Ini jadi nanti yang di embed. Ini nanti bisa ditempel di beberapa bagian. Itu lebih aman. Nanti panjenengan copy embednya, tinggal ditempel aja. Terus kalau di share, ini nggak ada pilihan anyone with the link Bu yang di sini. Jadi ini langsung aja panjenengan copy, ngaten nggih? Copy. Tapi kalau ini masih terbatas sesama akun Bu, karena kita nge-share-nya langsung video. Jadi sangat terbatas pada sesama domain, ngaten. Agar orang yang domainnya berbeda bisa ngakses, ini kita niru gayanya Bu Ninik Bu. Gayanya luar biasa. Ini klik 3 ini panjenengan klik, panjenengan download dulu. Terus nanti bisa panjenengan upload di YouTube. Lah YouTube-nya itu yang di-share ke semua orang. Nanti aman itu semua orang bisa. Nah, itu lebih mudah. Gitu. Terima kasih Pak Desi. Caranya. Jadi ada dua nggih. Kalau sesama main tinggal di-share mawon saged. Tapi kalau ingin semua orang bisa ngakses, bisa kita download dulu, baru di-upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya yang kita share ke semua orang. Ngaten Ibu. Terima kasih Pak Desi. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh iya, Pak Desi, nun sewu. Melanjutkan Bu Anis tadi. Kemarin itu saya mencoba dengan satu kelas. Sudah saya rekam begitu. Tetapi ternyata hasil rekamannya itu ketika saya share screen materi dan lain sebagainya itu kok enggak muncul ya Pak? Panjenengan sudah share screen nggih Bu waktu meeting nggih? Iya. Waktu meeting itu sudah share screen, tapi kok di hasil rekamannya itu enggak muncul share screen-nya. Apa memang seperti itu napa pripun? Harusnya muncul Bu, kalau kita sudah share screen itu otomatis
biasanya Di otomatis rekamannya. sudah kerekam semua, nggih. Karena yang direkam sama sana itu adalah layar ini penuh, Bu. Jadi semuanya akan otomatis terekam. Begitu. Mungkin Bu, nanti untuk share screen-nya diulangi lagi kalau kejadian kayak gitu, Bu. Panjenengan stop share dulu lagi, terus di-share lagi, diulang-ulang ngaten, Bu. Oh gitu. Siap. Besok lanjut. Antisipasi. Besok dicoba lagi. Nggih. Atau gini, Bu, panjenengan siapkan rekaman eksternal. Oh. Nah, kalau saya pakai ini, Bu, pakai Fastone Capture. Ini ringan, Bu, aplikasinya nggak sampai 40 mega, tapi untuk ngerekam hasilnya sangat bagus. Oh gitu. Caranya gimana Pak Desi? Nanti linknya kami kirimkan di grup, Bu, cara ngambil aplikasinya. Oh iya. Ada masternya, nanti enak wis. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan itu. Kita sama berbagi. Nggih. Nggih. Terima Siap, Bu. kasih. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan lagi, Bu Muni, Ramo nggak, Bu? Ada Pak Dasi. Nggih, monggo. Nah, ini yang tadi saya masih kurang paham. Yang tadi di bagian Teams, kemudian di kelas. Tadi kan Pak Dasi menjelaskan pembagiannya kan melalui kelas. Kan? Melalui kelas. Nah, ini kalau misalnya di kelas, kemudian di dalam kelas itu dibagi menjadi per mata pelajaran itu apa bisa? Kan yang tadi Pak Dasi itu kan cuma dari channel, kemudian langsung pertemuan 1, 2. Nah, ini kalau misalnya di dalam kelas tersebut diberikan channel khusus untuk masing-masing pelajaran, apa bisa, Pak? Sangat bisa, Ibu. Kemarin ini dampingi itu di 2 sekolah. Aplikasinya kayak gitu, Bu. Jadi dalam satu kelas itu ada beberapa mapel. Itu namanya pembuatan tim berbasis mata pelajaran, berbasis kelas istilahnya, Bu. Jadi caranya gini, Bu. Langsung saya contohkan, nggih, biar langsung enak, nggih. Kita buat tugas, nggih. Kita coba di ini, kita buat create tim lagi, satu lagi yang khusus untuk itu. Misalnya kita ngambil judul kelas 10 gitu aja. Kelas 10. Terus kita next. Nah, yang paling penting tahap ini, Bu. Kalau untuk siswa kan sama nggih kayak kemarin cara ngundangnya. Yang paling penting adalah cara ngundang guru saat kita berkolaborasi ini. Karena kalau kita berbasis kelas, berarti yang ngajar di kelas 10, ini nanti kan isinya banyak. Ngaten nggih. Ada guru agama sampai guru bahasa Jawa. Berarti yang kita undang di sini adalah guru-guru yang ngajar di situ, Bu. Misalnya yang ngajar agama ini misalkan. Ini kita undang sebagai guru agama. Terus kita add, Bu. Nah, ini ada guru agama sudah masuk. Yang kedua misalkan guru biologi. Mohon maaf Bu Nini, manggil Bu Nini. Nah, ini manggil Bu Nini untuk sebagai guru biologi misalkan. Nah, jadi kita undang semua gurunya kayak gini, Bu. Terus kalau sudah ambil loading ya. Ini kelas kita sudah jadi. Tinggal ngasih mata pelajarannya, Bu. Di titik 3 ini tadi. Titik 3 panjenengan klik. Ada kelas nggih, ada kelas, ada titik 3. Panjenengan klik, namanya ditambah add channel. Nah, add channel pertama misalkan agama. Terus kita oke. Yang kedua tadi biologi nggih. Yang kedua adalah biologi. Nah, ini kita sudah punya 2 mata pelajaran di kelas 10, Ibu. Ada kelas agama, ada mata pelajaran agama, ada mata pelajaran biologi. Dan nanti guru agamanya kerjanya di sini aja. Tidak usah masuk di kelas biologi. Terus yang guru biologi kerjanya cukup di kelas mata pelajaran biologi aja. Itu bisa diatur begitu, Bu. Jadi sangat enak. Nah, yang bertanggung jawab ini adalah wali kelas yang membuat ini. Nanti. Oke, terima kasih Pak Dasi informasinya. Sangat bisa nggih, Bu. Sangat leluasa. Kreativitas Bapak Ibu tuh sangat luar biasa di sini nanti. Jadi gurunya dalam satu kelas itu banyak isinya. Nggak ada masalah. Nggak ada kendala kok, Bu. Pakai kayak gini juga nggak ada kendala. Oke, terima kasih Pak Dasi. Sami-sami, Bu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan cara membuat tugas? Saya Pak Dasi. Monggo, Bu. Saya. Nggih, Bu, monggo. Pengalaman Bu Nunu itu mungkin sama dengan saya pada waktu awal
merekam pakai stream. Oke. Kalau share screen itu ada pilihan ya Pak ya, dari tanda panah itu diklik, kemudian kita cari screen. Ketika kita klik screen itu akan muncul screen double. Nah, screen double itu kita klik lagi, itu baru muncul share screen-nya. Jadi kliknya 2 kali, begitu. Mungkin begitu. Nggih. Terima kasih banyak Bu nggih. Terima kasih banyak informasinya Bu Medaro. Nggih Bapak Ibu, kadang kita muncul 2 kali karena mungkin sudah sempat 2 kali share screen dan nanti munculnya 2 kali. Tapi kalau kita masih awal sekali laptop nyala, baru sekali share screen, nanti yang tampil cuma 1. Tapi kalau laptop nyala, habis ngajar kelas A, terus ngajar kelas B, kelas C, nanti saat kita buka di kelas yang C itu ada beberapa screen yang tampil, Bapak Ibu. Tinggal kita pilih ngaten nggih. Jadi ngaturnya begitu. Nggih, caranya Bu Minero tadi luar biasa. Dipilih-pilih ngaten. Ada lagi Bapak Ibu monggo? Sampun nggih, dilanjut untuk membuat tugas nggih. Lanjut, Pak. Nggih. Anak saya ganggu sebentar, enggak apa-apa. Mohon maaf. Sekarang insya Allah kita akan belajar cara membuat tugas, Bapak Ibu. Untuk cara membuat tugas, itu nanti Bapak Ibu balik ke sini, di bagian kiri, ada assignment. Ini, Bapak Ibu klik yang assignment. Panjenengan klik assignment-nya. Bentar nggih, sambil loading. Nah, nanti akan muncul kayak gini Ibu, notif nggih, kelas mana tujuan dari tugas kita. Misalkan dimasukkan di kimia kelas 11. Jadi kita klik yang kimia kelas 11, terus ada next. Jadi setelah kita pilih kelas, baru ada next. Setelah ada next, karena ini baru pertama membuat, pasti ada notif begini. Langsung aja di sini diklik, memulai. Nah, ini Bapak Ibu. Cara membuat kelasnya ada di sini, tugasnya ada di sini, yaitu di bagian create. Kita coba nggih. Oh, biar lebih enak gini aja wes, biar nanti langsung kita nyoba Bapak Ibu masuk di cara mengumpulkan tugas nggak apa-apa. Coba kita masuk di kelas kita aja. Biar enak. Di Diklat Office jadi assignment. Saya masuk di assignment. Terus tugas itu ditaruh di kelas Diklat aja, di kelas Diklat Office. Kita klik OK. Terus ini kita create. Nah, untuk create ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada assignment, ada quiz, ada from existing. Maksudnya apa? Misalkan kita ngajar di 4 kelas, tapi di kelas kita sudah buat tugas, nanti tugasnya kita ambil dari ini. Tugas di kelas B, kelas C, kelas D kita menggunakan yang from existing ini. Jadi tinggal ngopi aja, itu statusnya. Tapi kalau kita ngajarnya sekelas, ya harus membuat ini. Ada assignment, ada quiz. Yang kita pelajari yang assignment dulu nggih, karena ada 2 ini ada perbedaan aturannya, pengaturannya maksudnya. Di assignment dulu, kita klik assignment. Sebentar, masih loading. Nanti ada beberapa tampilan. Tampilannya itu seperti ini. Yang pertama ada judul. Misalkan tugas 1, ngaten. Di bawahnya ada instruksi. Nah, instruksi ini yang penting Bapak Ibu. Apa maksud tugas Ibu itu ditulis di sini. Misalkan bacalah modul dulu nggih, modul 1 halaman 1 sampai 10. Terus kerjakan latihan soal berikut. Nah, soalnya ada 2 cara Bapak Ibu memasukkan. Bisa panjenengan ketik di sini atau dilampirkan dalam bentuk Microsoft Word. Itu bisa. Dalam bentuk Office Word juga bisa. Kalau langsung misalkan gini. Ini ada bacalah modul 1, kerjakan latihan soal berikut nomor 1. Lah ini tinggal ngetik pertanyaan apa nomor 1. Ini nomor 2 pertanyaannya apa. Nanti sudah bisa gitu. Atau pertanyaannya banyak, kita buat lampiran. Berarti di sini ada add resources. Bapak Ibu tinggal klik lampiran ini. Kita ngawur nggih, yang ngambil dokumen saya yang apa di laptop gitu.
Saat kita mau memasukkan lampiran, ada beberapa pilihan. Ada file yang dari OneDrive-nya panjenengan. Jadi filenya sudah disimpan di OneDrive. Kita aman dari sana. Atau dari kelas notebook. Nah ini kita belum masuk kelas notebook, berarti kita belum membuat. Insya Allah masih minggu depan materinya. Atau dari link. Nah link ini misalkan Bapak Ibu punya aplikasi yang sudah diupload. Nah tugasnya bisa dari sana. Bisa menggunakan link ini. Atau pakai new file. Kalau new file itu biasanya diupload dari ini Bapak Ibu. Upload from device. Yang paling mudah adalah upload from device. Panjangan klik aja. Yang upload from device. Terus tinggal dicari file yang akan ditugaskan ke anak-anak. Kita ngambil salah satu contoh ya. Seadanya ya, seadanya. Misalnya ini yang saya masukkan. Proposal diklatnya. Nah, kalau sudah diupload, tinggal done. Nah, artinya tugasnya panjenengan, lampirannya sudah masuk. Terus, settingan selanjutnya, ini poinnya Bapak Ibu. Apakah poinnya 100 atau lebih, harus kita isikan di sini. Nge. Nanti biar anak-anak tahu, kalau saya ngerjakan tugas ini dapat poin berapa maksimalnya. Ini posisinya, tugasnya, assign to Diklat Office 365 membuat kelas. Lah ini kan masih di umum, kita bisa memilih channelnya. Kita tadi kan punya beberapa channel kan, nanti kita bisa milih. Yang di sini kita klik, ini pilihan kelasnya, nanti channelnya yang di sini Bapak Ibu. Ini pilihan kelas kita, terus ditugasnya ke siapa aja. Nah, kalau tugas pertama, berarti ini kita pilih all student, ini bisa Bapak Ibu. Di kelas ini, untuk semua siswa. Kalau untuk remedi, nah untuk tugas remedi ini kita bisa ngatur, tidak harus semua siswa, kita tinggal milih siapa aja yang digabungkan, yang ikut. Misalkan ini yang remedi, nah berarti satu student aja yang gabung. Kalau 2 ditambahi 1 lagi, itu kalau remedi. Kalau tugas awal, berarti ini tetap disetting sebagai all student. Ini ngaturnya, startnya hari ini, misalkan ya, berakhirnya kapan? Nah, kita atur ini Bapak Ibu. Mungkin berakhirnya besok, hari Minggu, tanggal 23, jamnya jam berapa? Kita atur. Misalnya, bisanya selesainya sampai jam 12 siang aja. Berarti ini kita ganti menjadi AM. 12 siang. Nah, ngaten. Nah, tugasnya ditaruh di mana? Apakah di general? Oh, pengennya di pertemuan 1, berarti diedit. Bagian bawah, diedit, ditaruh di pertemuan 1 atau di pertemuan 2, terserah Bapak Ibu naruhnya sesuai dengan materi itu. Nah, kalau sudah, ini Bapak Ibu kita save dulu atau ditugaskan langsung juga nggak apa-apa, ini sama aja. Kalau ini udah selesai, boleh di save. Kalau di save berarti kita nggak langsung menampilkan tugas ini, tapi kayak di jadwal ngaten. Tapi kalau di assignment berarti langsung mulai tugasnya hari ini. Langsung assignment nanti di Bapak Ibu akan tampil. Langsung desain, kita coba. Nah, jadinya begini. Ada tugas 1 berakhir pada hari Minggu besok jam 11.59 pagi. Nah, sekarang kita coba untuk ngisi tugas. Ngapunten Bapak Ibu, kita coba masuk saya sebagai siswa. Ini saya matikan share screen-nya dulu. Terus saya tak share screen dari HP cara mengakses tugasnya. Bentar, nggak mau besar ini, masih ngadat. Nah, ini saya tutup share screen-nya dulu yang di laptop. Sekarang share screen yang ada di HP Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara ngaksesnya, nggih? Ngakses tugasnya tadi dan bagaimana cara siswa mengerjakan tugasnya. Sebentar. Karena HP mohon maaf kecil. Caranya anak-anak masuk di Teams dulu Bapak Ibu. Bentar, loadingnya lambat. Di Teams. Terus dipilih kelasnya. Bentar nggih. Kadang yang jadi pertanyaan anak-anak adalah di bagian ini, yaitu bagaimana cara
memasukkan tugas. Nah, ini Bapak Ibu kelasnya ada di bagian atas. Terus untuk mencari tugasnya di mana, ini ada di bawah, banyak pilihan. Langsung anak-anak klik yang tugas aja. Diklik di tugas. Kalau nggak mau muncul, ya nanti kita mulai dari tim. Semoga muncul ini. Kelasnya adalah diklat. Ini berikutnya. Tadi tugas 1 nggih Bapak Ibu, ini muncul. Ini tugas 1 berarti tugas dari guru sudah masuk ke siswa. Cara jawabnya ini, panjenengan klik di tugas. Kemudian ada tampilannya sama dengan tugas yang saya berikan tadi. Jatuh temponya, ada instruksinya, ada lampirannya. Nah, untuk menjawabnya ini Bapak Ibu, di bawah proposal diklat itu kan ada pekerjaan saya nggih. Jadi anak-anak nanti menjawabnya lewat itu. Setelah membuat jawaban, mungkin di foto atau file, dipilih yang tambahkan pekerjaan. Kalau diklik yang tambahkan pekerjaan, bentar mati. Tambahkan pekerjaan. Oh, saya share screen dulu Bapak Ibu. Ini balik ini. Apa? Sempat mati. Bentar. Saya share screen dulu. Bentar nggih. Sempat mati. Sampun Bapak Ibu nggih, sampun tampil lagi nggih. Tadi sampai di ini. Oh, ini ada statement di tugas, saya ulangi di tahap ini. Ada ini. Terus masuk ditambahkan pekerjaan. Nah, ini diklik ditambahkan pekerjaan. Sama di tampilannya anak-anak, boleh dari OneDrive, boleh dari file baru, atau dari link. Kalau nambahkan lebih baik dari ini, dari HP. Unggah dari perangkat ini, yang paling bawah Bapak Ibu. Yang paling bawah anak-anak klik. Nah, terus tinggal milih file yang akan dilampirkan. Kita ngawur aja. Dan nanti kita langsung tahu perbedaannya. Mungkin yang ini aja, yang paling atas. Lah yang bisa dilampirkan itu filenya pilihannya banyak. Ada gambar, ada file, ada video, semuanya bisa. Jadi nanti gini, kalau anak sudah melampirkan, ada ini Bapak Ibu, nggak ada screenshot ini karena yang dilampirkan screenshot. Nah, tahap terpenting adalah yang kanan atas, yaitu di turn in atau kumpulkan. Kalau ini belum diklik, tugas ini belum nyampe ke guru. Agar nyampe, dikumpulkan dulu. Nah, kalau sudah dikumpulkan, berarti tugas ini sudah masuk di miliknya guru. Cara ngeceknya, di guru sekarang begini. Ini saya matikan dulu share screen HP-nya. Berhenti menyajikan yang HP, saya buka yang laptop. Tampilannya kayak apa? Nah, tampilannya di guru nanti begini Bapak Ibu. Tadi kita ada tugas, kita masuk kelas tim kita, kelas diklat nggih, di kelas diklat panjenengan klik. Bentar. Karena kita mau menilai, tadi di pertemuan 1, tugasnya di pertemuan 1, berarti dari tim, kita milih di pertemuan 1. Terus, di pertemuan 1 pasti ada notif ini, yaitu ada notif tugas 1. Bapak Ibu klik aja di view assignment-nya. Nah, ini. Ada assignment, sambil loading ya sebentar. Nah, ini anak tugas 1, ini diedit juga masih bisa Bapak Ibu. Ini adalah siswa yang harus menjawab, jumlahnya ada 18. Untuk ngecek siswa kita sudah ngakses atau belum itu caranya gini. Misalkan Hafiz ini nggih, statusnya sudah centang, sudah turn in, berarti sudah mengumpulkan tugas. Yang ini, oh belum mengumpulkan tugas.
atau hanya dilihat saja itu ada. Nah ini, Bu Ratna tugasnya masih dilihat saja, belum dijawab. Itu ketahuan semua. Jadi rekaman di guru itu luar biasa dapatnya. Banyak. Nah gitu. Kalau sudah, cara nilainya gini. Panjenengan klik yang grade. Nah ini yang grade. Panjenengan klik yang grade. Bentar guys, masih loading. Gak lama loadingnya. Di grade ini ada nilainya Bapak Ibu. Ini ringkasan nilainya ya. Di grade itu ada turn in, sudah dikumpulkan dan sebagainya, tapi belum ada nilainya. Lah untuk memberi nilai, ini boleh langsung diklik di sini, di open open student work. Kalau di open, langsung ini dibuka, nanti menuju di tugasnya anak-anak. File yang dikumpulkan anak-anak. Bentar, ini masih loading. Nah ini adalah lampirannya anak-anak. Lampirannya bisa gambar, video, atau apa, itu tampilnya semua kayak begini Bapak Ibu. Terus di sebelah kanan, ada hal penting ini. Ada feedback, ada nilai. Kalau kita kasih feedback, misalkan dikasih gambarnya bagus, gitu nggih. Namun perlu ditambahkan apa gitu, misalkan gitu ya. Terus baru kita kasih nilai, misalkan nilainya 90. Nah, kalau nilainya sudah dimasukkan agar bisa diakses anak-anak, biar anak-anak tahu, kita return ini, kita kembalikan biar nilai 90 ini langsung diketahui oleh anak-anak. Nah, gitu prosesnya. Satu persatu Bapak Ibu untuk ngecek. Nah, ini sudah masuk nilainya Hafiz, yaitu nilainya 90. Kalau kita balik ke student work lagi, nggak apa-apa. Nilainya begini. Terus kalau ngoreksi lanjutnya gimana? Misalkan ada lebih dari satu anak Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, ini aja panah yang kita manfaatkan. Kita geser ke kanan kiri. Nah, ini otomatis. Jadi nggak harus bolak-balik buka yang tadi. Geser ke kanan. Nah, ada nama, kita koreksi satu-satu, kita masukkan satu-satu, caranya sama. Kalau sudah dikoreksi semua, baru kita close. Nah, setelah dikoreksi semua dan di close, nanti Bapak Ibu punya halaman ini. Halaman rekapan nilai. Siswa ini nilainya berapa, ada semuanya. Nah, untuk memanfaatkan di laporan bagaimana Bapak Ibu? Tinggal diekspor dalam bentuk Excel. Jadi sangat mudah. Jika ini datanya sudah benar, sudah sesuai dengan urutan absen, ekspornya mudah. Nanti tinggal dimasukkan ke DKN dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu, untuk bagaimana cara membuat tugas, terus bagaimana cara menilai tugasnya anak-anak. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, dipersilahkan. Saya Pak Dasi. Monggo Bu, monggo. Oke, siap. Iya. Kebetulan sekolah saya itu kan juga berbasis menggunakan, semuanya sudah menggunakan Microsoft Teams ini dan berbasis kelas. Nah, kalau saya kemarin tuh belum tahu semacam ini, ketika saya memberikan tugas siswa, itu saya tidak melalui assignment, karena nanti pikiran saya itu kalau di general itu, kalau assignment kan di general berarti enggak masuk ke tugas saya, sehingga tugas itu berhamburan di generalnya. Nah, saya tidak melihat di assignment yang di samping, sehingga saya mengutak-atik sendiri, ya. Jadi saya masuk ke mapel saya, kemudian saya mau ada tanda plus itu. Nah, itu saya tekan. Kemudian di situ kan ada form, ada apa. Nah, akhirnya saya membuat tugasnya lewat form itu. Nah, meresponnya, ya, anak-anak juga memasukkan file mereka, UKBM mereka di form itu. Kemudian saya suruh mengasih nama dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika mengumpulkan, itu saya kesulitan untuk merespon. Meskipun sudah di kelas, akhirnya saya feedbacknya ke siswa itu bagaimana, saya belum tahu. Mungkin karena ini sudah, akhirnya saya secara manual. Mungkin kalau dengan cara itu Pak Dasi mungkin ada apa? Bagaimana cara saya memberikan feedback ke siswa.
Saya nggak Nggih. tahu kalau lewat assignment tadi ternyata lebih mudah. Gitu, Nggih, Bu. Bu. Ada Bu, insya Allah. Anu nggih Bu, nanti langsung panjenengan coba nggih untuk meeting selanjutnya, membuat tugasnya lewat Nggih. situ nggih. Kan mempermudah panjenengan juga Bu, nggak soro-soro bawa form dan sebagainya. Iya. Nggih Bu. Makasih Pak Desi. Nggih, sami-sami Bu. Ada Bu Fadila, monggo Bu Fadila. Nggih, makasih Pak Dasi. Untuk pengumpulan tugas itu di sini ada limitnya enggak? Limit waktu Form itu ketika saya punya 6 kelas, siswa saya suruh mengumpulkan tugas itu akhirnya yang akhir-akhir yang mengumpulkan tugas akhir-akhir enggak bisa masuk karena full penyimpanan. Pakai form apa pakai ini Bu? Kalau pakai ini ada limitnya mboten? Enggak ada Bu, ini enggak ada limitnya. Enggak ada ya Pak ya? Lebih leluasa nggih. Nggih, sejumlah siswa kita. Jadi kalau siswa kita 100 nggih yang bisa masuk 100. Kalau siswanya lebih dari 100 nggih lebih dari 100 ngaten. Enggak, maksud saya ini file-file yang masuk itu loh, kan kemarin itu saya minta anak-anak itu di classroom itu mengumpulkan laporan praktikum. Nah, itu yang kalau laporan praktikum kan biasanya kan filenya lebih besar gitu loh Pak. Ukuran filenya lebih besar. Itu yang akhir-akhirnya nggak bisa masuk karena penyimpanan saya sudah full gitu loh. Oke, betul Bu. Kalau ini aman Bu, karena langsung tersimpan di OneDrive kita, kalau ukuran berapapun masuk. Oh gitu. Di classroom kan dibatasi nggih Bu, di classroom itu. Iya dibatasi. File nggak boleh lebih dari 10 mega. Kalau lebih dari 10 mega nggak bisa masuk. Kadang kita batasi nggak sampai 10 mega, anak-anak semua nggak sampai 10 mega, tapi kapasitas kita yang sudah penuh, lebih dari 15 giga, akhirnya nggak masuk juga gitu Bu. Jadi keterbatasannya gitu. Kalau ini OneDrive kita besar, tugas kita besar, nggak apa-apa Bu, masuk semua insya Allah gitu. Ngaten nggih Bu Fadila, Bu Lala. Ada lagi Bapak Ibu monggo disampaikan. Itu tadi masih sebatas nggih monggo Bu. Iya, Pak, itu saya Bu Paulin Pak dari SMA Santa Maria. Nggih Bu, monggo. Iya, itu waktu di anak ujian itu ya, saya pernah memberi tes itu, lalu dia kelewatan waktu Pak. Kelewatan waktu berarti akhirnya dia kan enggak bisa ngumpulkan ya. Oh nggih. Lalu saya merubah jamnya, tetapi kok tetap dia nggak bisa masuk ya Pak ya. Akhirnya agak repot nih. Jamnya saya panjangkan gitu, maksud saya rubah. Apakah saya teknis merubahnya salah atau mohon petunjuk Pak ya? Nggih Bu, siap. Begini Bu, untuk mengubah settingan jam itu sebisa mungkin semuanya sama Bu. Cara ngubahnya kemarin kayak yang disampaikan di pertemuan lalu itu di Microsoft Home ini. Di Microsoft Home. Bentar nih Bu, ini belum tampil. Di Outlook-nya Bu. Jadi yang disetting di Outlook-nya, baik miliknya guru maupun miliknya siswa harus disetting sama, yaitu waktunya menggunakan waktu Indonesia. Karena kalau kita nggak ngetting ini, ada yang waktunya Filipina, ada yang waktunya Cina, nggak sama Bu akhirnya nanti. Jadi dalam satu sekolah nanti ada penyetingan bareng di Outlook-nya, yaitu penyetingan masalah regional atau waktunya Bu. Saya tunjukkan nggih. Kita coba nggih Bu, tak sampaikan nggih. Nggih. Di Outlook. Terus di kanan atas ini Bu ada tanda gerigi, tanda setting. Ini masih loading guys, sebentar. Nah ini di sini Bu, ada tanda gerigi ini. Ini harus sama semua Bu, di dalam satu sekolah harus sama. Kemudian nanti kita pilih yang settingan waktu. Ini kita pilih yang ini kita tutup aja, ini nggak penting ya. Yang all aja Bu. Kita pilih all dulu, nanti biar tampil semua di all setting. Terus kita pilih yang general. Yang general, ini Bu,
yang paling penting, waktu ini. Jadi kalau ininya sama, insya Allah anak nggak ada yang ketinggalan. Kita Indonesia, jadi pilih yang ini. Nah gitu. Lah mungkin anak-anak tertinggal itu, Bapak Ibu guru settingannya ini, tapi anak-anak settingannya adalah yang lain, mungkin menggunakan masih yang Beijing atau apa gitu. Pasti mereka tertinggal, Bu, karena selisih waktu. Pak Dasi, Nggih. Pak, nggih. Oh, kalau yang ini sudah Pak, settingannya sama ini semua pakai ini. Cuman di jam waktu di kuis yang setting itu loh Pak. Setting itu ada yang awal sama akhir itu. Kalau anggaplah saya memberi waktu hanya 30 menit ya Pak ya. Nah, Kata bilang, Bu, kan kebetulan saya ada murid dari Irian Pak. Bu, saya nggak bisa masuk Bu, saya kelewatan 1 menit katanya begitu Pak. Oh, ngaten. Nggih, Bu, nggih. Sebentar nggih, berarti anaknya sudah nyeting ini berarti Ibu ya? Iya, sama Pak. Sama kalau ini. Gitu. Kalau ini sama sebenarnya harusnya sudah aman, Bu. Berarti itu tinggal settingan di bagian kuisnya nggih. Di bagian kuisnya nggih. Coba kita belajar buat kuis nggih, Bu. Kita coba bareng-bareng nggih. Tadi kan kita masih tugas, belum ada kuis. Coba sekarang sambil kita belajar membuat kuis. Semoga nanti bisa baik. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Saya ikuti. Oke, nanti sambil belajar settingnya bareng-bareng nggih, Bu. Semoga nanti bisa sama waktunya. Nah, nanti kita pilih yang assignment lagi, Bapak Ibu nggih di kiri, kita pilih assignment lagi. Terus tadi kan kita assignment, kita sekarang membuat kuis. Sekarang tadi Bu Pauline pakai yang kuis. Kita coba, kita pilih kelas yang ini sama kelasnya. Kita create. Kalau tadi create tugas, sekarang create quiz. Berarti kita pilih yang quiz. Pilihan yang kedua. Untuk kuis, pilihannya sama, karena kita belum membuat sama sekali, berarti di sini masih blank, masih kosong beneran. Dan nanti, untuk mulai kitab ini, new quiz. Kalau new quiz, akan diarahkan ke form, Microsoft Form. Standar gitu Bapak Ibu, sama persis, kayak kita membuat form yang lainnya. Misalkan, kita ngawur aja, beberapa 1 atau 2 pertanyaan aja lah biar kita nggak terlalu lama. Misalkan ini kuis 1. Step boleh pertanyaan misalkan pakai pertanyaan ini. Siapakah identitas dulu nggih. Kalau identitas dulu berarti ini kita add new dulu. Misalkan ini nama, terus kita add lagi nama atau kelas, nama dan kelas misalkan. Nah, kalau sudah kita masuk ke pertanyaan. Misalkan siapa Presiden RI saat ini? Tanda tanya. Ini misalkan Jokowi. Terus ini SBY. Misalkan gitu nggih. Ini sebagai kunci jawabannya kita buat 2 aja. Terus ini di require. Nah, terus kita share. Kalau misalkan ini sudah kita buat Bapak Ibu, nanti di assignment, ini biasanya langsung muncul. Kita coba nggih, kita muncul kuis. Nah ini, dia udah muncul kuisnya. Yang kita buat di form, ini otomatis akan muncul di bagian assignment. Kami ulangi nggih. Di create, panjenengan pilih kuis. Nah nanti, apapun yang kita buat kuis di form, itu langsung muncul di sini. Misalkan kita gunakan yang ini, kita klik, next. Ini settingannya, kita masuk settingannya. Nah, settingannya kuis 1, kategorinya apa, terus ditugaskan kemana untuk semua siswa. Nah, untuk menugaskan lebih baik ini aja Bu, kita akhirkan akhirnya aja, waktu akhirnya, yaitu di hari apa gitu, nanti biar sama. Kalau dimulai jam berapa nanti kita atur lanjut, Yang pertama kita ini dulu, kita edit posisinya, tidak lagi di general, tapi kita masukkan di pertemuan 1 misalkan, masuk di pertemuan 1. Terus kita save. Kalau kita assignment berarti ini tugas ini mulai berlaku saat ini Bu. Jam ini sudah berlaku sampai nanti jam 11.59 besok, hari Minggu besok. Kita coba save dulu nggih, kita coba save dulu. Terus
Kita pilih kuis. Ada nggak yang tanda mulainya gitu nggih? Sambil ngedit maksudnya, ngedit kuis kita. Kalau untuk mulainya ini enggak ketemu Ibu, mulainya jam berapa, cuma yang ada cuma do-nya aja, batas akhirnya aja. Jadi nanti mungkin untuk postnya, assignment-nya itu pas jam kita, misalkan hari ini jam 10.19, ini kita assign, kita tugaskan, nanti otomatis akan diklik oleh anak-anak. Ini belum bisa menjadwalkan mulainya jam berapa, ini belum ketemu. Gitu. Nah, kalau sudah, cara jawab kuis sama kayak tadi di anak-anak nih Bapak Ibu nggih. Tak coba share screen juga yang dari HP. Bentar. Ini tak matikan dulu yang dari laptop. Ada, enggak mau besar. Enggak mau. Bentar, ini masih ngadat yang dari laptop. Saya pilih stop share screen dulu, Bu. Nah, terus tak coba share screen dari HP. Tampil Ibu halaman HP saya. Sudah Pak. Tampil. Oke. Siap. Terus kita masuk di Teams kayak tadi. Ini soalnya sempat nge-lag yang di laptop, jadi dia enggak mau tampil. Terus kita masuk di quiz nggih. Coba. Di tugas. Ini selesai. Apa tadi belum saya simpen nggih Bu tugasnya nggih yang dari laptop? Bentar sampai saya cek. Kalau belum disimpan berarti belum bisa diakses sama anak-anak. Coba nggih tadi saya taruh di pertemuan 1. Di channel pertemuan 1. Oh, kelasnya salah yang dipilih, yang ini. Oh, ini tugas. Yang kuisnya belum saya Bu, belum saya aktifkan. Jadi nanti sama prosesnya. Tampilnya juga di sini, di bagian ini. Nanti tinggal kuis, anak-anak jawab. Lah, responnya anak-anak itu nanti bisa kita dapatkan di form. Jadi masuknya di form tapi tidak di penilaian kayak yang tugas tadi. Itu perbedaannya. Bentar guys, saya berhenti share screen dulu. Sampun nggih Bu, sampun mati nggih HP-nya nggih. Sekarang laptopnya yang ngadat ini. Bentar. Nah, layarnya nggak tampil nggih Bu? Layar laptopnya nggih? Belum. Nggih, mati ini. Coba. Kalau di laptop ini kuisnya sudah mau tampil tapi di HP tadi belum. Jadi ada perbedaan waktu kayaknya. Masih partisipan, ya? Mbak. Nggih. Kalau partisipan tampil nggih? Ya. Oh nggih, sampun. Meetingnya mana ini? Tak join meeting dulu, Bu. Keluar nih dari meetingnya sendiri malahan. Tak rejoin dulu nggih, sedap. Ayo tambah yang keluar dari meeting nih apa ini Bu? Baik Ibu nggak apa-apa nggih. Ini laptopnya lagi ngadat juga nggak mau jalanin. Sebentar sambil anu dulu. Pelan-pelan. Suaranya Pak Das yang masuk. Nggih Bu, karena suaranya pakai HP. Suaranya pakai HP. Kalau layarnya pakai laptop, makanya Bu, ada 2 tampilan. Sebentar.
Tak masuk di kalender dulu, Bu. Oke. Nggak mau. Nggak mau, Bu, laptopnya. Ngambek paling. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, cara untuk ngecek hasilnya sama nggih, Bu, kayak tadi. Untuk ngecek hasilnya, kalau untuk yang kuis itu tidak bisa di bagian kuis, tapi nanti ada di form karena kita ngumpulkannya lewat form. Ini nggak mau tampil, nggak tahu kenapa nih. Lewat respon kuis. Iya, lewat respon kuis, Bu. Jadi sama kayak yang tampilan lainnya, oke? Respon kuis. Nah, baik Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan, ini yang di laptop saya masih ngambek, nggak mau jalan ini. Monggo sambil nunggu perbaikan juga. Pak Desi mau tanya lagi. Monggo, nggih. Kalau di kuis, kalau misalnya pilihan ganda itu kan memang bisa ya, katakanlah misalnya salah begitu langsung 0, terus apa namanya kalau benar berapa begitu kan sesuai dengan jumlah soalnya. Nah, yang agak kesulitan itu pengalaman ini kalau isian gitu. Apalagi kalau bahasa itu kan lebih banyak kayak isian begitu. Nah, itu akhirnya ngoreksinya manual. Itu curhat. Terus pertanyaan tadi mungkin saya agak ketinggalan. Kalau ngoreksi tugasnya Pak, bagaimana? Jadi misalnya tugasnya itu kan banyak, gitu. Apa namanya? Kan langsung diupload kayak gitu tadi ya. Nah, tugas itu ada beberapa bagian, terus kan di skornya kan ada 100 begitu. Apakah ketika anak itu memasukkan tugas itu terus dianggap otomatis dia dapat skor 100 begitu, apakah atau kita juga harus ngoreksinya manual lagi? Kalau kuis manual Ibu, tetap kita ngoreksi karena kuis kan statusnya kayak tugas biasa gitu nggih Bu ya. Beda dengan kuis. Kalau kuis kan kita menggunakan form, kalau menggunakan form berarti nilainya otomatis kerekam sama sistem. Tapi kalau kita tugas itu nanti kayak tugas yang normal itu berarti kita harus ngoreksi manual juga Ibu. Itu kelemahannya. Nah, cara untuk ngoreksinya sama kayak tadi. Coba set screen, ini sudah mau lagi laptop saya. Alhamdulillah. Bentar. Sampun tampil, Bu? Belum nggih? Belum. Alhamdulillah. Nah, ini dia, mau. Alhamdulillah. Nah, ini. Untuk ngoreksinya manual, Ibu, kayak yang dicontohkan tadi, jadi sama persis. Bentar, belum tampil, Pak Das. Belum tampil. Nah, ini, Bu. Ya. Ya, sudah. Oke. Kita masuk di assignment tadi, kayak tadi. Kita sembunyikan. Bentar, nggak tahu. Koneksinya mulai masuk rambat, agak siang. Mana ini? Nggak muncul. Assignment. Pilih kelas dulu, Bu. Kita pilih kelas kayak tadi di slide. Terus di tugas. Ini kuisnya sudah masuk, Bu. Nanti coba kita buka juga ya. Ini tugas. Tadi yang sudah ngerjakan 1. Kalau sudah ngerjakan langsung di grade, Bu, karena kita sudah nilai, nggih. Masuk di grade. Ini otomatis kalau sudah kita nilai dia berubah posisi di grade. Kemudian kalau kita mau buka, nggih, tinggal dibuka aja ngeten. Ngoreksinya manual, Ibu, di sini. Di halaman ini ngoreksinya. Kalau anak-anak ngerjakannya dalam bentuk foto, nggih, nanti yang tampil fotonya kayak begini. Nah, tinggal kita jawab, kita koreksi.
Bener apa salah nanti tinggal kita kasih nilai. Jadi tetap manual. Ngaten Bu. Nggak bisa kalau otomatis karena berbeda dengan kuis. Karena nggak ada jawaban benar salah Bu kalau di tugas itu. Ngaten. Nggak bisa dideteksi sistem maksudnya. Kalau yang kuis nanti juga bisa diambil di respon form, itu juga bisa diambil dari sini Bu, ada 2 bagian nggih. Nilainya bisa masuk di form berarti yang kita gunakan untuk buat kuis tadi, misalkan di sini. Nah, ini tidak mau jalan juga formnya. Di respon form yang sama kayak di Google Form itu, atau di assignment bagian kuis. Kami ulangi sekejap. Di bagian assignment kelas kita di kuis. Ini kalau kita klik juga sama, nilai anak otomatis terekam di sini. Jadi ada 2 cara untuk merekapnya. Nah, gitu. Kalau sudah ada jawab, nilainya munculnya di sini. Dikasih feedback nanti juga bisa. Di sini ditambahkan feedback. Gitu Ibu, untuk pengelolaan kelas mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk materinya insya Allah sudah cukup soalnya ini. Saya Pak Dasi. Oke, monggo Bu. Iya. Untuk yang di form kuis itu, saya ingin misalnya saya mau membuat soal listening, kemudian saya itu ingin memasukkan video yang ada dari YouTube ya. Ketika saya mencoba berkali-kali, kenapa kok nggak bisa? Misalnya kalau di Sway kan kita cukup mengembed begitu aja sudah muncul. Tapi kalau yang di form kok saya kesulitan, gimana caranya Pak Dasi? Kalau di form itu memang terbatas. Perintahnya itu begini, berkali-kali itu disuruh melewati stream. Oh, berarti yang dimasukkan Bu, panjenengan upload dulu di stream, filenya, terus linknya yang ditempel di form. Dan nanti anak-anak saat jawab itu kan ngeklik linknya Bu, otomatis akan tampil itu yang dari stream. Nah, cara memasukkan ke streamnya itu yang saya tidak bisa. Oke, Bismillah, kita masuk stream di Office Home. Ya, file dari YouTube. Oke. Berarti dengan download dulu nggih Bu? Filenya. Iya. Di-download dulu ya. Di-download dulu, nggih. Terus panjenengan upload di sini nanti Bu, di bagian Microsoft Stream. Kalau langsung YouTube enggak mau ya Bu, link YouTube gitu? Iya, enggak mau. Kalau di Sway kan mudah, Bu, tinggal embed. Nggih. Ini dibatasi Bu, domain tadi Bu, dibatasi di situ. Jadi kalau domainnya sama ya terpaksa begitu. Jadi di sini Bu, di atas di dashboard-nya ada create. Panjenengan masukkan di sini aja videonya. Nah ini. Di upload video. Lah nanti setelah videonya di-upload baru di-share link-nya dibawa ke form. Ngaten. Oh iya. Makasih Pak Dasi. Sami-sami Bu. Alhamdulillah terselesaikan masalah itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Kalau nggak ada, insya Allah nggak cukup. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di kelas notebook. Jadi kita mengelola materi yang ada di kelas kita, gitu. Biar tampilannya menarik. Karena untuk membuat materi ada 2 cara. Ada yang sederhana menyampaikannya, ada yang lebih kompleks dan tampilannya lebih bagus. Nanti begitu. Bapak Ibu yang punya modul, punya buku, nanti bisa ditampilkan di situ. Jadi sangat luar biasa tampilannya nanti. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, nanti jika ada permasalahan waktu kita jalan ngaten nggih, misalkan Bapak Ibu buat kelas, buat materi, buat meeting ada masalah, monggo panjenengan sampaikan di grup atau PM langsung biar nanti segera tertangani ngaten, biar Bapak Ibu manfaatkan ini dengan maksimal. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak. Oke. Cukup. Baik, kalau cukup, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Nanti untuk evaluasi daftar hadir kami kirimkan di grup WA mawon nggih Bu, tidak di chat ini nggih, biar nanti lebih mudah. Nggih.
kita tutup dengan doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf telah menyita waktunya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dasi. Terima kasih Pak Dasi. Ya. Amin ya. Matur nuwun. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai jam 11 Bapak Ibu, monggo kalau misalnya disampaikan.